Selain sebagai proklamator, Soekarno juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, sejak tahun 1945 hingga tahun 1967. Lalu di mana beliau wafat dan dikebumikan? Yuk kita bahas dengan Kang Manise. Selamat malam Kang Manise, bisa diceritakan sepintas perjalanan spiritual kemarin mengunjungi makam Pak Soekarno, bagaimana dan di mana? Eh, Kebetulan posisi lokasi dari makam Bapak Proklamator kita, Bung Karno, terletak di Kota Blitar. Ya, jadi gini, menariknya adalah pada saat menuju ke makam ya dari Bung Karno, sebenarnya ketika saya mencoba untuk menuju lokasi, ternyata malah saya berparkir mau kendaraan eh, pemakaman di sebelahnya. Gitu. Jadi di sebelah dari lokasi pemakaman Bung Karno itu ada pemakaman, bukan pemakaman umum sebenarnya, karena kalau saya amati lebih detail itu ternyata kalau orang Jawa bilang itu seperti Sentono Gedong gitu ya, atau Kauman, itu makam-makam dari biasanya yang dari para ningrat atau para darah biru gitu, karena di situ saya banyak menemukan nama yang dimulai dengan kata Raden atau Raden Mas atau Raden Roro, Raden Ayu dan sebagainya. Hari Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023 lalu, calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto berziarah ke makam Soekarno di Blitar. Dan lain-lain sebagainya. Kira-kira apa sih alasan orang melakukan ziarah ke makam Soekarno di Blitar? Kita harus lihat konteks ya, bahwa dalam hal ini Bung Karno adalah Bapak Proklamator, ya, Bapak Bangsa, Presiden pertama Republik Indonesia. Ya. Kita tahu bahwa selama masa revolusi, peran dari Presiden pertama ini sangatlah penting dalam rangka untuk memastikan bahwa kita selalu berada sesuai dengan apa yang sudah diproklamirkan di tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, konteks dalam ziarah yang dilakukan banyak orang ke makam seperti Bung Karno seperti ini, itu tentunya yang lebih utama adalah terkait dengan masalah syukur, ya, rasa ungkapan terima kasih, sebuah ungkapan syukur berterima kasih atas perjuangan dan bagaimana beliau beserta dengan Wakil Presiden Bung Hatta meletakkan fondasi dan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia sehingga Indonesia dapat merdeka dari segala jenis penjajahan dan kita juga akhirnya bisa merasakan istilahnya alam kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi lebih kepada aspek syukur dan ungkapan terima kasih, walaupun ada juga yang mungkin mengaitkannya dengan berbagai macam aspek lain mungkin terkait dengan mungkin meminta uh, seperti restu dan lain-lain. Tapi dalam konteks ini saya akan lebih kepada aspek bahwa ini adalah sebuah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, dan di mana tentunya dalam occasion seperti ini ketika kita melakukan ziarah ke tempat para pemimpin seperti Bung Karno atau para raja-raja yang lain di Nuswantoro ini, tentunya kita datang harus dengan pola pikir seperti itu. Dan yang kedua adalah di sisi lain, ini juga merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan atau menyambung rasa. Karena kita tahu bahwa dalam kerangka menyambung silaturahim, ini juga adalah sebenarnya bagian dari sambung silaturahim itu, sambung rasa. Di mana dalam kesempatan itu diungkapkan terima kasih, kemudian begitu berterima kasihnya kami kepada Anda Bung Karno, dan kemudian tentunya akan dilengkapi dengan mengirimkan doa dengan harapan semoga di alam sana para pemimpin ini akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Beberapa orang saat melakukan ziarah ke makam Soekarno di Blitar, mendapatkan suasana atau aura yang berbeda. Bagaimana dengan pengalaman dari Kang Manise kemarin? Sebenarnya bagus sekali, karena itu juga salah satu tanda tanya terbesar saya ya.
pada saat saya berziarah ke pesarian atau makamnya Bung Karno. Mengapa? Eh, Terus terang, secara pribadi ya, ini secara pribadi saja, ini menurut pendapat saya tidak berusaha untuk menjustifikasi apapun, saya hanya ingin menyatakan bahwa memang benar pada saat saya berada di pesarian atau di makam Bung Karno, saya tidak merasakan sebuah vibrasi atau ya, aura tertentu. Biasanya kalau kita datang ke sebuah pemakaman ya, di mana eh, di situ banyak jasad-jasad yang dikubur di dalamnya, di dalam tanah itu, biasanya juga akan mengikuti beberapa vibrasi. Karena kita harus paham bahwa ini semua kita bicara tentang konteks energi, ya. Sehingga walaupun keberadaan rohani itu sudah tidak ada, tapi beberapa elemen penting terkait dengan vibrasi itu masih melekat di dalam jasad yang tersisa, gitu ya. Entah daging, tulang belulang, atau apapun, benak dan lain-lain. Dan semua itu ada vibrasinya dan semua itu ada frekuensinya. Makanya kadang-kadang kalau ketika kita datang ke eh, pemakaman yang kalau orang Jawa bilang wingit ya, yang istilahnya sudah cukup lama, itu kadang-kadang kita masih bisa merasakan itu. Kadang-kadang orang takut gitu kan datang ke pemakaman itu karena terasa angker atau mungkin terasa auranya kok nggak enak dan sebagainya. Tapi biasanya di dalam makam-makam raja-raja, para pemimpin negara misalnya dalam konteks ini, vibrasi itu masih bisa dirasakan gitu loh. Namun saya pribadi pada saat itu, saat saya di pemakamannya Bung Karno, saya tidak merasakan itu. Jadi suasananya benar-benar plain gitu. Bisa jadi itu perasaan saya sendiri karena pada saat saya melakukan ziarah itu eh, tidak saya sendirian kan. Ada begitu banyak orang yang harus datang di situ dari satu kelompok A, kelompok B, kelompok C, di mana semuanya berbaur dengan berbagai macam aktivitas gitu. Artinya kalau kita bicara dari sudut pandang Muslim ya, ada tahlilan, ada istighosah, tapi juga ada apa namanya menyanyikan lagu-lagu perjuangan gitu. Jadi situasinya benar-benar saya tidak bisa menemukan rasa apa ya, rasa kesakralan, rasa yang sifatnya perbawa yang kuat gitu loh dari seorang eh, pemimpin bangsa gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa saya tidak merasakan getaran vibrasi itu dan itu juga menimbulkan tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi karena ketika saya juga mengkonfrontasi dan mengkonfirmasi ini kepada beberapa teman-teman yang sudah melakukan perjalanan yang sama, mereka juga menyatakan hal yang sama, gitu, bahwa iya kita juga tidak merasakan sesuatu yang apa ya getaran-getaran tertentu gitu, karena sampai-sampai ada yang mengatakan jangan-jangan beliau tidak dimakamkan di sana gitu, tapi di tempat yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Lalu kira-kira ada pengalaman apa lagi lainnya yang menarik? Katanya ada tanda teori konspirasi yaitu Freemason di sebuah makam. Benar gaya? Saya menemukan satu makam yang dengan sangat gamblang menggambarkan sebuah simbol dari Freemason, gitu ya. Bentuknya memang dalam bentuk Star of David, tapi kemudian di tengahnya itu ada dia mengelilingi dari Star of David ini ada logo Ouroboros ya. Ouroboros itu adalah ular yang memakan ekornya. Jadi itu sebenarnya melambangkan eternity sebenarnya, melambangkan apa namanya keabadian. Gitu. Kemudian diikuti dengan beberapa aksara Om dan beberapa hal yang lain. Saya tidak begitu paham ya ini kalau misalnya kita melihatnya dari Mason atau Freemason ini sebenarnya di apa namanya di level yang keberapa gitu. Bisa jadi belum saya yakin belum 33 tapi mungkin sudah mendekati 33 atau mungkin 30 atau 29. Saya belum sempat melakukan riset lebih dalam. Gue keingin tahuan ya apakah mungkin kita bisa menemukan makam yang sama gitu atau makam yang sejenis dan di mana sebenarnya ini sudah mengindikasikan atau memberikan sebuah clue bahwa sebenarnya Freemason itu sudah eksis bahkan mungkin sebelum kemerdekaan Indonesia, sesuatu yang perlu ditelusuri lebih jauh dan mungkin bisa menjadi kajian yang menarik lagi di masa depan, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih berbagi pengalamannya Kang Manise. Untuk kalian yang penasaran ingin bertanya, atau kalian yang ingin menambah pengalaman, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih semuanya, selamat malam.